Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Linda Sari dari kelas 12 IPS. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai konflik di Cekoslowakia. Sebelumnya, teman-teman pada tahu nggak kalau dulunya negara Ceko dan Slowakia itu merupakan negara yang sama? Namun, karena beberapa hal, kedua negara ini harus berpisah. Lantas, apa sih penyebab berpisahnya kedua negara ini? Daripada bingung, yuk sama-sama kita simak video berikut ini. Awal mula, Republik Cekoslowakia. Sebelum bernama Cekoslowakia, dulunya negara ini dikenal dengan sebutan nama negara Bohemia. Karena di wilayah tersebut dulunya banyak pendatang dari suku Boheren. Nama Cekoslowakia diambil dari dua etnis, yaitu etnis Slovak yang mendominasi di wilayah timur. Dulunya, Cekoslowakia dijadikan sebagai tempat pembuatan persenjataan dan untuk penyimpanan persenjataan pada Perang Dunia I dan Perang Dunia II. Seiring berjalannya sebagai sebuah negara, Cekoslowakia pun resmi menjadi republik yang berpaham komunis. Latar belakang, perpecahan Cekoslowakia. Selain berpaham komunis, Cekoslowakia pun menerapkan sistem politik tangan besi, tetapi politik ini hanya dijalankan kepada sebagian pihak-pihak yang dianggap dapat membahayakan kepentingan pemerintah. Meskipun awalnya Cekoslowakia merupakan negara yang maju, namun akhirnya Cekoslowakia mengalami kemunduran akibat sistem ekonomi yang terpusat. Hal inilah yang mendorong timbulnya tuntutan dan gagasan kepada para pemerintah untuk melakukan reformasi. Pada tahun 1968, Alexander Dubček terpilih sebagai sekretaris tertinggi Partai Komunis. Ada beberapa kebijakan yang dilakukan Dubček. Salah satunya adalah pelonggaran pengawasan terhadap media. Periode reformasi ini sering disebut dengan musim semi Paraha, yang berlangsung pada tanggal 5 Januari 1968 sampai dengan 21 Agustus tahun 1968. Hal-hal yang dilakukan Dubček ternyata mengundang rasa tidak suka Uni Soviet, karena pendukung ideologinya berkurang. Kemudian, Uni Soviet melakukan invasi di Cekoslowakia bersama dengan beberapa negara lainnya pada tanggal 21 Agustus 1968. Pasca invasi yang dilakukan Uni Soviet, pasukan Uni Soviet masih berada di Cekoslowakia guna mengawasi gerak-gerik dari negara Cekoslowakia. Dubček yang menjadi kepala negara yang tidak bebas akhirnya mengundurkan diri pada tahun 1969. Pada tahun 1989 terjadinya invasi dan disusul oleh tekanan dari rakyat untuk melakukan reformasi politik. Sadar apabila dengan melawan demonstrasi hanya akan dapat melantik permasalahan yang lebih besar, akhirnya pemerintah Cekoslowakia melunak dan mengizinkan pembentukan pemerintahan koalis dengan kubu oposisi non-komunis. Pembentukan pemerintahan koalis akhirnya disusul dengan naiknya Václav Havel sebagai presiden dari Cekoslowakia pada bulan Desember tahun 1989. Periode dari komunis ke demokratis ini dikenal dengan nama Revolusi Palpet. Cekoslowakia melakukan pemilu multipartai untuk pertama kalinya dan membawa Václav Havel kembali menjadi presiden. Pada sistem ekonomi terpusatlah komunis tidak lagi dijalankan, dan perusahaan-perusahaan swasta mulai bermunculan. Media diberikan hak seluas-luasnya untuk pemberitaan. Kemudian, embel sosialis dihilangkan dari nama negara. Revolusi ini ternyata mengundang perdebatan dari parlemen Ceko dan Slovakia. Hingga akhirnya, pada tanggal 1 Januari 1993, kedua negara memutuskan untuk pecah atau berdiri sendiri-sendiri. Selain itu, faktor-faktor yang mempengaruhi perpisahan Cekoslowakia adalah adanya perbedaan kondisi masyarakat dan infrastruktur dari kedua negara. Ceko menganggap Slovakia sebagai beban, dan sebaliknya, Slovakia merasa dianaktirikan. Setelah sistem komunis tumbang, kedua negara sepakat dan mudah berkembang jika kedua negara menjadi terpisah. Meskipun Ceko dan Slovakia telah berpisah, perpecahan Cekoslowakia dilakukan dengan damai
sehingga tidak ada konflik yang menyelimuti. Dampak perpecahan Cekoslowakia. Runtuhnya Cekoslowakia berpengaruh pada berbagai aspek kehidupan masyarakat. Salah satunya yaitu munculnya kebebasan berpolitik di negara Ceko dan Slovakia. Terbentuknya arus informasi di kalangan masyarakat Ceko dan Slovakia. Berkembangnya sistem demokrasi dan liberal di kalangan masyarakat Ceko dan Slovakia. Upaya penyelesaian. Upaya penyelesaian konflik yang ada di Cekoslowakia adalah dengan melakukan revolusi Buldru atau revolusi tenang, yaitu masa transisi kekuasaan tanpa melakukan kekerasan yang ada di Cekoslowakia. Peristiwa ini bertujuan untuk menentang sistem satu partai guna memperjuangkan negara yang demokratis. Revolusi ini dimulai dari aksi turun ke jalan dan tuntutan untuk dilepaskannya Václav Havel. Aksi ini dilakukan dengan damai tanpa adanya kekerasan senjata. Pada tanggal 20 November 1989, sekitar 500.000 peserta aksi berkumpul di Praha untuk menggulingkan rezim komunis yang ada di Cekoslowakia. Pada akhirnya, tuntutan untuk dibebaskannya Václav Havel dikabulkan, dan para pemimpin partai komunis yang ada di Cekoslowakia bersedia untuk mengundurkan diri. Seiring dengan runtuhnya Pakta Warsawa, Partai Komunis Cekoslowakia secara resmi meletakkan kekuasaan sepenuhnya pada tanggal 20 November 1989. Pada tanggal 30 November, pemerintah juga menghapuskan segala pasal-pasal yang memberikan Partai Komunis Cekoslowakia kekuasaan tidak terbatas. Václav Havel kemudian diangkat menjadi Presiden Cekoslowakia pada tanggal 29 Desember 1989. Pada tahun 1992, Václav Havel mengusulkan agar nama Republik Federasi Sosial Cekoslowakia diganti menjadi Republik Cekoslowakia. Akan tetapi, usulannya itu ditolak oleh pihak Slovakia. Setelah proses negosiasi gagal dilakukan, Slovakia akhirnya memutuskan untuk memisahkan diri dari Cekoslowakia secara damai. Pada Januari 1993, Cekoslowakia akhirnya resmi menjadi dua negara berdaulat, yaitu Republik Ceko dan Slovakia.